Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili Pak Camat Muhyiddin, yang saya hormati para kabak, ada kabak SDA dan jajarannya, manajemen PT Kurnia Lubusjati yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya berkat ridho-Nya sehingga kita bisa bersama-sama di tempat ini serangkaian dengan penyelesaian permasalahan sengketa lahan Transmedia Argo Estate, Desa Simkoyo, Kecamatan Toyi dengan PT Kurnia Lubusjati pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2020. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada anggota masyarakat sebagai para pihak, bahwa rapat pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh tingkat kabupaten, kemudian masuk kepada penyelesaian melalui Satgas Konflik Agraria Provinsi Setengah. Setelah itu dikembalikan lagi kepada kabupaten. Seharusnya ketika sudah masuk di provinsi, maka di sana sudah harus final. Namun pada pagi hari ini persoalan ini dikembalikan lagi ke tingkat kabupaten. Jadi berkaitan dengan persoalan HGU ini, sebenarnya kewenangan ini adalah kewenangan dari provinsi, bukan kewenangan kabupaten. Cuma masing-masing perusahaan itu ada gaya menyelesaikan masalah. Ada yang suka selesaikan di provinsi. Kemarin juga kita selesaikan berkaitan persoalan tambang dilaksanakan di kabupaten, padahal kewenangan itu ada di sana. Yang memberikan izin, yang melakukan fungsi pengawasan adalah pihak provinsi. Namun pada hari ini kegiatan ini diserahkan ke pemerintah daerah karena masyarakatnya adalah kita punya masyarakat Kabupaten Banggai. Jadi ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-haknya kepada masyarakat. Jadi ini menjadi semacam tugas tambahan, sehingga kami tim penyelesaian persoalan sumber daya alam itu tetap turun bersama-sama. Padahal yang kita selesaikan ini minimal bukan yang ada pada kewenangan. Sehingga ini kenapa dia bisa berlarut-larut ini, karena kita ini kewenangannya ini berkaitan ini sedikit. Karena kita punya masyarakat yang bermasalah. Sebenarnya juga ketika itu persoalan juga merupakan perusahaan yang ada di daerah, sebenarnya itu lebih gampang untuk menyelesaikan. Tapi ternyata ini, kalau saya lihat ini, lempar sana lempar sini, kembali ke kita lagi, baru kita menyelesaikan. Kemudian juga yang menyelesaikan ini dari pihak perusahaan ini ganti-ganti dia punya mewakili. Jadi ini tidak linear, sehingga informasi ini bisa terputus. Ketika kita masuk kepada bapak sudah memfinalisasi, dia terputus lagi seperti itu. Ini kocok baru lagi, bilang kocok baru lagi. Tapi mudah-mudahan pada hari ini saya lihat dari perusahaan ini ada senyum-senyum. Mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ingin membantu sesama, saya meminjam istilah dari para pejuang kita, lebih baik kita melawan Belanda daripada kita melawan sesama anak negeri. Itu yang susah.
Jadi saya juga kemarin bahasanya juga saya sampaikan kepada ini, kepada Irmasi juga seperti itu, beberapa Salino. Soalnya saya rasa ini selama saya tugas sudah ini paling setengah mati. Saya selesaikan. Kemarin saya selesaikan tambang, dari Jakarta datang, saya sampaikan bahwa kita ini merupakan anak negeri yang harus mempertahankan NKRI. Jadi jangan lagi bahwa kita sebagai pemilik negeri ini kita setengah mati. Tapi sebenarnya kita sebagai pemilik negeri ini adalah pihak-pihak yang digampangkan persoalan ini. Karena semua aturan ini sudah ada. Jadi berkaitan dengan kegiatan hari ini juga sudah beberapa kali dilakukan peninjauan lapangan. Ini sampai dengan kalau SDA sekiranya semua naik jabatan, ini sampai beliau naik jabatan, ini dia mau selesai ini. Pak Camat, ini saya pikir ini, kalau kita seandainya Belanda kemarin, selesai. Ini bikin meja bundar ini, kita bisa bikin meja segi empat ini. So berkali-kali tapi selesai. Atau kita mau kembali meja bundar di zaman Belanda. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dalam rapat ini berdasarkan hasil inventarisasi laporan dari masyarakat dan juga rekomendasi dari Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Provinsi Sulawesi Tengah, ini ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama, nanti di menjadi catatan ke perusahaan, terdapat 73 sertifikat lahan usaha gua yang tidak bisa diroyah dikarenakan masuk dalam areal HGU PT KRS. Mana pertanahan? Jadi saya jelaskan sedikit bahwa sertifikat ini adalah hak yang terkuat dan terpenuh menurut hukum agraria. Jadi walaupun dia bertendensi negatif, tapi tetap hal pengakuan itu selama tidak dianulir, maka tidak ada satu hal yang bisa membatalkan. Sedangkan HGU ini adalah hak sementara. Ini biar kita mau baca punya aturan perundangan di mana, seperti itu dia bilang. Jadi saya beri sebentar, kita berdiri untuk mendengarkan lagu masyarakat. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi saya kalau mendengar di lagu ini, hanya sebelah ini yang paling kencang tadi. Sebelah sana ini, saya lihat hanya mulut terbuka dari tidak semua. Disebabkan oleh apa? Sudah 80 tahun merdeka, tapi masyarakat ini belum merasa merdeka. Dan dua ini saya pernah rasakan ketika kita orang ini masih dijajah oleh istri. Kalau istri gampang, tinggal kita orang kasih fotokopi Undang-Undang 45 jadi pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Jadi itu di fotokopi besar-besar, tarik ruang tamu, taruh di kamar tidur, taruh di ini. Jadi sekarang kita orang sudah merdeka. Makanya kita suara ini semangat tadi. Tapi yang sebelah ini saya lihat belum rasa-rasa hanya terpaksa tadi Pak Igor. Karena orang rasa ini 80 tahun belum merdeka. Begitu ya? Tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini sebenarnya saya suka bertemu dengan pemutus perkara, pemutus kepentingan, supaya maksudnya mendengar ini. Karena ini persoalan ini sudah terlalu lama. Jadi sehingga kalau ketika ada persoalan seperti ini, kalau ada pihak yang berkepentingan langsung itu bisa kita dengarkan. Kemudian yang kedua adalah mari. Ayo. Kemudian yang kedua meminta lahan fasilitas umum yang sudah ditanami di lapas dikembalikan kepada warga dusun Argo Estate menjadi aset desa. Jadi Argo Estate ini sekarang sudah ada di desanya. Ada. Ya? Dusun dari desa Singkoyo. Karena ini perlu saya jelaskan. Ketika transmigrasi namanya SP, Satuan Pemukiman, itu dipersiapkan untuk menjadi desa. Jadi kalau ada misalnya SP, berarti mau dipersiapkan untuk menjadi desa. Kemudian yang keempat, ada 9 kakak yang telah melunasi hutang kepada pihak sarana sultan tetapi lahan pekarangan dan lahan pangan belum keluar atau tercetak oleh kantor sudah di ruangan rapat ini saya sudah di ruangan rapat. Iya sudah di ruangan rapat. Kemudian yang keempat, terdapat 3 sertifikat yang sudah lunas dibayar ke PT Sarana Sulteng Tempura, tetapi lahan tersebut belum dikuasai oleh pemilik lahan atau belum diserahkan oleh perusahaan. Jadi 4 hal ini yang menjadi pembahasan. Mudah-mudahan 4 hal ini bisa selesai. Sebelum kita masuk kepada sesi fasilitasi dan mediasi, saya serahkan kepada Kabak SDA untuk menyampaikan hasil kunjungan lapangan. Baru kasih masuk. Dan persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya langsung saja izin Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang sudah disampaikan tadi saya tidak lagi ulang, akan hanya mempertegas saja bahwa terdapat 3 sertifikat yang sudah lunas pada PT Sarana Sulteng Tempura, tetapi lahan tersebut belum dikuasai oleh pemilik lahan, yaitu SHM nomor 496 atas nama Kris Karsianto dan SHM nomor 566 atas nama Nyoman Sariti
serta SHM nomor 493, 492, dan 491 atas nama Pak Yunus. Selanjutnya ada 9 kakak, Pak Pradito, Daniel Y, Joko Santoso, Musirin, Wayan Sarka, Pian Mulyono, Mariono, Uniran, Aris Wahyudi yang telah melunasi hutang ke pihak PT Sarana Sulteng, tetapi lahan pekarangan dan lahan pangan belum keluar tercetak oleh kantor pertanahan. Dalam hal ini BPN perlu dikonasikan dengan kantor BPN. Berikutnya, untuk menyelesaikan permasalahan kasus migrasi agroestate yang menjadi tuntutan warga antara lain fasilitas umum atau fasilitas sosial agar dikembalikan kepada warga menjadi aset desa, dan sertifikasi warga yang telah lunas pembayarannya pada PT Sarana Sulteng Ventura dan PT Bahana Harta Ventura agar dikembalikan proyek di kantor pertanahan BPN Kabupaten Banggai. Maka disarankan dilakukan rapat mediasi pada hari ini. Kami sampaikan juga Pak bahwa kita sudah ke Kementerian Transmigrasi menanyakan terhadap memorandum atau penyelesaian agroestate terhadap 27 kakak. Ini kan semua 100 kakak yang kita sudah tinjau lokasi 27 kakak yang pengganti ini berada di kaki gunung sekitar 6-7 kilo melewati sungai, dan ada sungai kecil, nanti bisa di-share fotonya. Dan kita tidak menemukan fasilitas umum di kita juga dengan BPN waktu itu kita hadir untuk melihat lahan pengganti 27 kakak. Ini kan semua 100 kakak yang ada yang terdata ini kan 73. Jadi kita ke lokasi tidak menemukan fasilitas umum atau sarana-sarana pendukung untuk transmigrasi. Adapun permasalahan di kementerian, justru kami diminta untuk melengkapi data apa saja yang menjadi pendukung, karena dana yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Transmigrasi itu sebesar 310 juta lebih, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Tapi kami tidak masuk ke situ karena terlalu jauh. Cuma saran kami, kalau memang 27 kakak ini tidak jelas dia punya keberadaan, untuk dikembalikan lagi ke semula. Ya, jadi kita anggap 100 kakak. Demikian yang kami laporkan hasil peninjauan lokasi oleh tim Pokja. Demikian begini. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi berkaitan dengan persoalan yang kita lakukan penyelesaiannya hari ini, itu ada dua pihak, pihak masyarakat dan pihak perusahaan. Kemudian ada 4 pokok persoalan. Jadi kami persilakan di masing-masing perwakilan dari keterwakilan 4 persoalan ini, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan. Kemudian dari pihak perusahaan, dan jangan dulu menyela, nanti kita persilakan berkaitan untuk memberikan tanggapan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kan kecamat. Yang persoalan pertama dulu, yang 73 sertifikat, siapa yang mewakili? Nah, silakan. Ya, terima kasih waktu yang sudah dengan saya Pak. Saya langsung saja Pak. Memang masalah 73 ini Pak, dulu memang saya itu bisa Pak. Setelah itu di tahun 2023 atau 2022 itu saya oleh tidak bisa untuk 73 ini. Terus masalah 4 sertifikat itu memang di lokasi memang belum dikembalikan oleh pihak perusahaan. Yang 9 kakak itu saya tanya di pertanahan juga, ya belum tercetak. Saya harapkan nih Pak, tolonglah Pak, kita ini mengharapkan dari perwakilan masyarakat ini Pak, dengan rapat ini Pak, tolong kasih keputusan kami ini Pak, biar kita ini ada kejelasan, tidak selalu bagaimana ini
berita acara, maksudnya ada undangan hanya rapat hanya nego saja tanpa ada kepastian begitu loh Pak. Maksud saya mau meminta kejelasan sekarang ini Pak, masyarakat ini Pak. Cukup Pak. Jadi 73 sertifikat lahan usaha 2. Ini sudah ditangani. Ada yang 10 sertifikat yang belum lunas di Ventura. Jadi 63 itu sudah sama masyarakat. Sudah lunasi. Jadi yang sudah melunasi 63. Jadi 63 itu yang tidak bisa diroyah. Tidak bisa diroyah. Kan di situ memang di riwayat tanah, di riwayat kepalian Ada di ruangan rapat di kantor bupati. Ini sebagai jaminan, Ya, ya kan? ya. Dari jaminan tersebut diroyah untuk Siapa? melepaskan ikatan Ikatan. bahwa tanah tersebut tidak merupakan ikatan sebagai jaminan. Ya, siap. Begitu ya? Ya. Yang pertama dari pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang saya hormati, Bapak Asisten 2, Ketua SDA, Pak Camat serta Camat Tapem. Saya dari kantor pertanahan, saya Muhammad Riyadsyah. Terkait untuk yang 73 sertifikat tidak bisa diroyah itu karena HGU-nya itu sementara diperpanjang, tapi sudah keluar inklasnya. Jadi selesai keluar inklasnya itu, selesai perpanjangan HGU itu sudah bisa diroyah. Jadi masih menunggu karena ada perbaikan PBT kemarin dari kami. Diulang dulu supaya masyarakat paham. Jadi kan ini HGU-nya KMS kemarin kan ada perpanjangan. Baruan. Jadi di pembaruan itu kalau yang kemarin kan memang tidak ada inklas di dalam HGU itu, makanya tidak bisa diroyah. Cuma ini tadi saya koordinasi sama kepala seksi saya, kan sementara perbaikan PBT, selesai perbaikan PBT itu sudah bisa dilakukan royah karena sudah keluar inklasnya, sudah dikeluarkan yang lokasi masyarakat ini yang 73 sertifikat itu. Jangan pakai istilah-istilah masyarakat tidak tahu. Oh, siap. Sepanjang PBT itu apa? Peta bidang tanah. Jadi selesai keluar peta bidang tanahnya itu masyarakat sudah bisa mengajukan untuk royah. Karena royah itu kan penghapusan hak, penghapusan hak tanggungan. Tidak bisa diroyah kemarin karena masih terikut di dalam HGU itu pun belum keluar inklasnya itu. Ya, begini. Dulu Pak, tahun 2000 sebelum tahun 2000 Pak, saya itu royah itu selalu bisa Pak. Saya selalu royah bisa. Kenapa di saat tahun 2003 ini mau ada pembaruan ini, kenapa dari pertanahan kok memasukkan kita punya areal? Kan Bapak kan sudah tahu jelas bahwa 275 hektar itu Pak sudah diberikan keterangan migrasi dan dikelola oleh masyarakat, kan sudah diselesaikan oleh kementerian. Kenapa Bapak dari pihak pertanahan memasukkan lagi ke HGU? Itu yang saya sesalkan di situ Pak. Ada apakah Bapak ini sama pihak perusahaan? Itu saja yang saya pikirkan, selalu pikiran saya ini Pak. Kan sudah tahu dan sudah jelas bahwa 275 hektar itu Pak jelas memang itu untuk agro SD, kan begitu. Kenapa dari pihak pertanahan memasukkan ulang lagi? Maka terjadi kita meroyah tidak bisa, begitu Pak. Izin untuk meroyah tahun ini kan enggak tahun bulan. Untuk meroyah yang bisa itu Satu di bawah tahun 2000 Pak. di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000 bisa, tapi di saat waktu 2023 itu Pak tidak bisa saya meroyah. Ya, oke. Itu dia punya latar belakang ya. Iya. Jadi begini, harus kita putuskan berkaitan dengan dari persoalan sertifikat. Jadi ketika sudah diingklak
artinya dikeluarkan dari HGU, ini secara serta-merta ini harus diserahkan sertifikatnya. Ya? Sudah. Nah, cuma yang belum ini dia punya royal. Nah, banyak persoalan seperti ini kita hadapi ketika pengusul lokasi, perusahaan sebagai pengusul lokasi itu tidak ada alasan hak dengan masyarakat itu untuk melakukan. Sebenarnya bisa saja sertifikat bisa jadi di lokasi HGU, cuma dengan syarat bahwa ada perjanjian. Misalnya masyarakat berdiri sebagai plasma, perusahaan berdiri sebagai inti, itu bisa masuk HGU. Itu. Cuma memang jadi jangan marah sama pertanahan ini. Ini dia pegawai baru adalah pegawai putih, ya, pegawai putih ini. Jadi ini juga nantinya mereka ini generasi sekarang ini yang akan mendorong supaya ini bisa selesai. Begitu ya? Jadi nantinya diinformasikan secepatnya, ya. Pokoknya kalau pertanahan bilang sudah diinklap, kita lihat peta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi di atas tanah. Identifikasi petani. Ya, yang mana yang diinklap, yang mana? Hasil inklaf yang warna Hijau. iya, yang warna hijau di Bisa dalam. ditahu luasannya? 25 hektar ya? 25 hektar. 275 hektar. 275 hektar. Nah, sudah begitu masyarakat? Tadi nggak apa-apa. Saya tambahkan kalau Ya. Atau saya selesaikan di Oh iya, Mas. Oh, bulu bukan kaitan dengan ini. ada tapi Saya orang Singkul, areanya. Tidak, maksudnya kalau ada penguatan untuk masyarakat, maka saya persilakan. Tapi kalau misalnya Ini, karena kita satu oke. kampung di Singkul. Ya. Bilang begini. Yang tahu persoalan ini, Pak Asisten, kan saya melapor kasus ini ke Bupati bahkan ke pusat. Yang ingin saya jelaskan pada hari ini, yang 73 itu ada sebagian yang sudah diserahkan, ada sebagian yang belum. Nanti datanya saya serahkan ke kapal. Masih ada beberapa kemarin sudah pengakuan dari Ventura, dia akan serahkan itu sertifikat pada saat pertemuan di sini dengan PKA, tetapi sampai hari ini belum diserahkan. Salah satu yang harus menjadi pemikiran pada hari ini, ada sudah sekian lama ini lahannya masyarakat sudah ada yang lunas, ada yang sementara belum lunas. Tetapi kan itu ada perjanjian, ada pernyataannya perusahaan pemurah dalam hal ini. Semua lahan masyarakat agro yang terkait yang 73, apabila digusur 7 hari itu semua hutang coklat itu dilunaskan oleh pemurah. Sampai hari ini tidak dilunaskan, sehingga pihak Ventura menahan sertifikat ke masyarakat. Itu yang terjadi. Nah, ada beberapa yang saya kasihkan datanya sama Bapak. Yang pertama, yang kedua, kami masyarakat tidak menerima itu perpindahan karena itu tidak sesuai, Pak Pimpinan. Kami tidak menerima itu ada perpindahan dari sini kemudian dipindahkan ke seperti apa yang kita tinggal kemarin. Itu kita tidak menerima. Masyarakat sama sekali tidak menerima. Kedua, yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa yang 27 ini sebenarnya tidak ada alasan perusahaan mau menahan. Karena itu sudah diinklap. Kalau BPN katakan hari ini belum diinklap, baru diinklap beberapa bulan yang kemarin, itu saya rasa keliru. Karena HGU itu turun, sudah diinklap itu yang 275 hektar, sudah diinklap, Pak Pimpinan. Hari ini inklap yang dilaksanakan untuk pembaruan
untuk perpanjangan izin itu kan dilakukan ingklap lagi. Bukan berarti ini barang sudah belum diingklap, sudah diingklap. Turun tim untuk perpanjangan diingklap lagi dan tetap sama. Dan BPN sudah menyampaikan tidak ada alasan perusahaan untuk menahan semuanya dari 275 hektar. Ini BPN loh, dari pusat. Dia sampaikan seperti itu. Tetapi hari ini Pak Pimpinan masih ada kurang lebih 60 hektar yang 27 ini dikuasai oleh perusahaan. Maka hari ini saya minta kami masyarakat ini yang 27 ini kami mau panen Pak. Kita mau panen karena kita punya hak itu mutlak. Kita mau panen itu. Yang terakhir ingin saya sampaikan terkait dengan kasus agro ini, kasihan Pak, ini tolong ditoleransi. Pihak perusahaan harus dengar ini. Kasihan ini seperti ini Bapak ini, kasihan sudah lama lunas kredit. Puluhan tahun ini Pak siapa yang Salintri sudah lunas kredit berapa itu, kasihan. Sampai hari ini tidak diserahkan. Yang melakukan perbuatan yang menzalimi masyarakat ini. Yang diserahkan apa? Tidak diserahkan ke masyarakat. Kemudian hari ini dikuasai oleh perusahaan semuanya. Kasihan Pak. Iya. Barangkali itu yang penting saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini kita ada beberapa hal. Yang pertama persoalan inflak, yang kedua berkaitan dengan tadi pengelolaannya, sertifikat dan kembalikan. Jadi tentunya belum diserahkan ya. Karena tidak diberi perusahaan. Sekarang kita bikinan dulu pernyataan dari BPN. Ada data. Peta ingklap. Jadi peta ingklap ini sudah ini resmi ini peta ingklap. Siap sudah. Kalau misalnya sudah resmi, kira-kira di mana kita bisa ketemukan ini ingklap ini, peta ingklap ini, supaya maksudnya ini sebagai dasar, rinciannya sebagai dasar, sehingga kita bisa merealisasikan hak-hak dari warga masyarakat. Karena ini hanya persoalan kedudukan sertifikat yang berada di HGU, kemudian sudah diingklap. Cuma hari ini kita hanya melihat ingklapnya dari sini. Nah, masyarakat menghendaki ketika terjadi ingklap, maka realisasinya adalah masyarakat bisa nikmati berkaitan dengan tadi sertifikat, royal, begitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau ini cuma memang di masing-masing instansi itu biasa yang royal beda DP seksi, yang ingklap dia punya beda DP seksi, sehingga ini yang belum terkoordinasi dengan bagus. Tapi kalau Teklong sudah ada dasar seperti ini, maka berdasarkan ini kita bawa ke pertanahan di bidang yang lain. Ini sudah diingklap, maka harus diroyak kita punya sertifikat menunjukkan bahwa ketika sudah dilaksanakan roya, maka tidak ada lagi perikatan-perikatan yang ada di dalam itu, di dalam lokasi yang dibuktikan dengan adanya roya dari sertifikat seperti itu. Kira-kira kita bisa ambil data di mana ini? So ada yang keluar resmi dalam bentuk surat, dalam bentuk apa? Siap, kalau peta bidangnya sementara ada perbaikan kemarin Pak. Soalnya ini kan kalau pengukuran di atas 20 hektar itu kan kewenangan kami Pak. Ya supaya maksudnya begini. Sebab kalau tidak sama usut ini berkaitan dengan sampai tanda tangan ini HGU ini. Karena di dua bupati itu, yang pertama di zamannya Pak Sofian Miresa sebagai kabar hukum, tidak ada yang bertanda tangan lewat bupati kita. Kalau dia bertanda tangan semua di luar. Hanya dong Picadi ini. Siapa yang pernah jadi asisten satu ini, walaupun dia sok kepala dinas tempat lain, itu minta tanda tangan. Kesemundur dari kami. Padahal pada saat itu seperti itu. Itu saya tahu. Demikian juga dengan bupati ini sudah masuk tahun kedua, periode kedua. Itu tidak Sudah, tidak usah tutup dulu. Sehingga kita juga telusuri legalitas untuk terbitnya itu HGU bagaimana, supaya kita ini ada ketegasan.
jangan orang lain yang tanda tangan, Pak Bupati yang tanggung jawab hal ini. Ini berarti kan kita tidak clear. Jangan-jangan sudah diambil kepala dinas yang dulu, apalagi ada pembaharuan ini, itu Pak Bupati selalu menyampaikan, selesaikan persoalan masyarakat, kemudian silahkan ditandatangani. Ini supaya jelas ini, karena kemarin juga itu untuk HGU tambak itu tidak ada masalah. Terserah dia mau tribut atau tidak, yang penting tidak ada. Ketika masyarakat punya, maka bisa dilakukan. Padahal ini hanya perpanjangan seperti itu. Jadi seenggaknya ada ketegasan. Kemarin juga kita ketemui 2014 ada HGU-nya perusahaan ini. Saya bilang perlu ditelitikan itu, karena di zamannya Pak Sofian ini tidak ada HGU dia itu. Kenapa? Setiap penerbitan hal-hal yang sifatnya prinsip, izin yang bersifat prinsip itu dikonsultasikan dengan Kabak Hukum. Jadi saya Kabak Hukum itu 2012 sampai dengan dinunjukkan saya karena mempertahankan masyarakat oleh Bupati berikut. Jadi itu sehingganya ada kejelasan. Demikian juga dengan ini, supaya maksudnya kita sudah. Jadi Bapak, kira waktunya itu perbaikan itu kenapa? Jika perlu perbaikan, saya konsultasi lagi, saya tanyakan ke atasan saya, Pak. Jadi itu bahwa kami dari pemerintah daerah itu hanya meminta, saya nanti pendidikan ini yang akan yang perpanjangan ini, kalau misalnya ada keterlibatan dari perpanjangan, tetap ada keterlibatan dari pemerintah daerah di tim B ya, panitia B ya. Karena kalau saya diperintahkan dulu saya selesaikan masyarakat ini, tidak serta-merta saya langsung coret tangan tidak. Saya verifikasi. Kalau ada masyarakat punya yang tersangkut, selesaikan dulu. Ya, jadi mana? Oh iya. Izin pimpinan, jadi ini perlu keterangan karena istilah inkrah ini kan sebenarnya kehutanan. Ya. Kalau di BPN itu istilahnya perlukasan atau tata batas ya. Ini kan seluas 25 hektar ya. Pak Kopi tidak ada gambaran ini apakah masuk PSU apa yang fasilitas umum ini masuk nggak yang? Mungkin saya sedikit. Iya, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin Pak Asisten, sedikit saya menambahkan biar permasalahan ini lurus, terutama terkait dengan agroestet ini, bahwa proyek transmigrasi agroestet itu Pak 275 hektar. 275 hektar itu terdiri dari lahan usaha 2 kurang lebih 200 hektar. Saya mengacu ada surat Kementerian Transmigrasi 200 hektar, kemudian 50 hektar itu dan 25 itu lahan pangan dengan lahan pemukiman, termasuk fasilitas umum, fasilitas khusus. Mungkin kalau lihat peta di sini Pak, peta yang ini 275 itu lahan usaha 200, kemudian 75 ini tuh yang di sini termasuk pemukiman dan lahan pangan. Saya kasih. Nah ini lokasi ini. Jadi ini 275 ini sudah termasuk ini lahan pangan yang ada di sini kurang lebih 50 hektar dengan lahan pemukiman. Lahan pemukiman ini 5 hektar. Yang ini kalau berdasarkan sertifikat itu kan 5 hektar, termasuk di luar daripada fasilitas umum. Termasuk di sini 25 hektar termasuk di sini yang lokasi-lokasi fasilitas umum. Sementara itu Pak Kabak. Berarti yang di 275 hektar ini tidak masuk. Sudah termasuk. Sudah termasuk masalah. Ya. Masalah ya. Ya sudah. Demikian. Ya. Berarti yang kita rusuh ini tinggal yang di BPN ya. Nanti mau ke BPN untuk menjadi perhatian catatan penting.
Nah, berkaitan dengan tadi penyampaian dari masyarakat, ada semacam statement dari pimpinan KLS berkaitan dengan penggusuran itu. Baru kemudian saya tanya juga, disampaikan kepada banyak orang atau cuma sendiri yang tadi janji melunasi hutang? Itu ada surat dari pimpinan. Jadi surat itu apa Surat isinya? itu isinya pernyataannya Direktur PT KPN Pertambangan 7 hari setelah digusur itu lahan masyarakat yang masuk di sawitkan yang tergolong dan 73 hektar, maka semua hutang kredit coklat itu dibayarkan semua ke Pentura. Ada 500 juta lebih. Itu dibayarkan semua, tetapi itu tidak dibayarkan sehingga sertifikat masyarakat ini tidak diserahkan ke masyarakat. Seperti itu. Saya tambahkan sedikit izin Pak Pimpinan. Terkait dengan HGU, saya sudah mendengarkan dari pihak BPN bahwa itu sudah ada pembaruan. Saya selaku Ketua Lembaga Adat Suku Tani Desa Singkoyo keberatan. Karena setahu saya setelah beberapa kali pertemuan dengan bupati maupun di provinsi itu belum ada pembaruan karena belum ditandatangani oleh bupati. Dalam hal ini undang-undang yang menyatakan bahwa itu harus ada persetujuan bupati. Tidak bisa tidak ada persetujuan karena kita sudah dengarkan ikaran bahwa asisten satu mengatakan belum ada persetujuan. Nah sekarang proses pembaruan sudah terjadi. Ini pasti ada suatu hal dan saya nyatakan hari ini saya selaku Ketua Lembaga Adat akan melakukan ini dan saya akan keberatan. Apakah jalur hukum yang saya menempuh, apa jalur politik akan saya lakukan. Saya tidak terima ya. Ya, terima kasih. Jadi begini, hari ini yang kita selesaikan keperdataan itu, ada hak-hak masyarakat yang sudah harus diserahkan ke oleh pihak perusahaan itu. Sehingga persoalan tadi jalur-jalur itu kita koma dulu. Kita bukan berarti kita nafikan itu persoalan personal, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita ingin menyelesaikan dulu, ya kan? Nah sekarang berkaitan dengan tadi, ini ada surat tahun 2003, begitu ya? Nomor 07 sek SSTV garing D titik 020 garing 2023. Konfirmasi nama-nama petani agro estate yang dibiayai. Jadi saya mohon tanggapan dari yang mewakili perusahaan berkaitan dengan penyampaian tadi, karena dia bukan hanya itu pernyataan secara lisan, tapi ada surat yang menyatakan seperti itu. Nah kalau ini misalnya tanggapan ini misalnya bisa positif, maka bisa selesai ini persoalan. Hanya di situ saja. Kita yang menentukan di sini adalah kita punya good faith, kita punya etikat baik. Kiamat pun itu tidak akan selesai. Jadi nanti memberikan pertimbangan dari pihak perusahaan yang persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat siang buat kita semua. Yang terhormat Pak Bupati dan jajarannya di tempat ini dan juga dinas terkait dan bapak-bapak ibu masyarakat yang sempat hadir di sini, salam hormat. Untuk penanggapan soal agro estate, yang pertama saya mau sampaikan, lahan itu adalah lahan permintaan dari pemerintah yang disediakan oleh PT KLS. Kemudian langsung pembiayaannya nanti langsung ke Bahana Sultan Tentura sejumlah 100 kakak.
dari 275 itu sudah terhitung 100 kakak, 200 untuk lahan masyarakat, 75-nya untuk yang umum sama yang keperluan yang lain yang seperti disampaikan oleh Pak Publik. Jadi untuk pemenuhan yang seperti disampaikan oleh masyarakat bahwa kami sudah berikan 275 ikhlas. Jadi urusan kita selesai. Dengar. Karena dari yang tadi Bapak bilang itu 27, saya mau tanya 27 di mana? Sedangkan yang dari 275 itu sudah 100 kakak di dalam situ. 100 kakak ya, berarti sudah masuk. Nah, kan perhitungannya 275. 200 bahagi 200 hektar bagi 100 itu kan 2 hektar. Sisanya 75 sudah dibuat fasilitas yang seperti tadi Pak Covid sampaikan sudah diikhlas. Kemudian kalaupun ada lahan masyarakat atau di luar itu atau yang belum selesai, yang seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ada pemberitahuan dan katanya sarana ventura bahwa Pak Murad untuk disampaikan, karena saya sebagai karyawan belum pernah lihat, bisa tolong dikopikan ke kami supaya nanti saya sampaikan ke direksi bahwa ada seperti ini. Entah kalau lisan kan agak susah karena kita nggak punya rekaman, tapi kalau dia tulisannya lebih bagus lagi gitu. Jadi itu yang disampaikan ke saya, dikirim dan cuma 1 lembar supaya saya sampaikan ke direksi bahwa seperti ini ada penyampaian dari zaman dulu almarhum masih ada gitu. Atau lebih bagus dia ada memang tulisan gitu supaya nanti ada bukti bahwa saya juga tidak mengada-ngada penyampaiannya ke ke direksi. Jadi gini, semua hal yang berdasarkan katanya, dia bilang, orang itu bilang seperti ini, itu agak susah zaman sekarang Pak. Bukan saya tidak mau bertanggung jawab atau saya tidak mau sampaikan, saya lebih enak juga menyampaikan ke direksi bahwa ini loh bukti. Seperti ini Pak Luther punya rumah, saya klaim Pak saya punya rumah, Bapak punya sertifikat, saya punya sertifikat sama. Oke, kita berada di pengadilan, nah itu wajar. Tapi kalau umpamanya yang Bapak katakan, itu katanya ada surat ventura, bagus kalau ada, dan lebih bagus lagi kalau ada yang punya kita seperti itu yang bisa sampaikan dia. Saya sampaikan, Bu, ternyata dulu Pak Murad pernah ngomong begini ke masyarakat, tolong diakomodir ini barang. Saya pasti sampaikan begitu, tapi lebih enak kalau saya punya gitu. Dikasih kirim saja di WA, di PDF kan gitu toh. Cuma yang untuk 275 itu seperti tadi. Jadi itu 275 jangan pikir di luar 27. Dikalikan lah, 275 itu 275 hektar bahagi 100, 2,75 hektar per orang dari 100 orang. Jadi 200 sudah ada kepemilikan. Kemudian DP 750 ada berapa tadi itu Pak Kofi bilang. Dan kemudian yang turun kemarin siapa? Pak Luther toh, sisanya 25 apa gitu. Jadi sebenarnya untuk pemenuhan dari PLS untuk di Inklab itu kami sudah berikan sesuai itu 100 orang 275 hektar. Jadi tidak ada lagi yang kami punya hutang untuk soal agro estate itu, kecuali dia dari 275 hanya 73 itu kan tidak sampai 200 hektar. Iya. Toh hitung-hitungannya ini. Tapi ternyata dari 275 itu sudah 100 orang. Kami tidak pikir 27 di mana, 73 di mana, tapi kita hitung 275 100 kakak selesai gitu. Tapi ada tambahan juga tadi Pak, kalau memang ada itu yang tadi Bapak sampaikan, ada pengakuan dari Pak Murad apa, tolong dikasih ke saya sebagai bukti bahwa ya 1 lembar kan pasti pernyataannya itu kan namanya surat pernyataan ya untuk pembayaran hutang gitu. Dikasihkan ke kami, sebenarnya saya sampaikan ke direksi. Jadi saya juga enak, pokoknya apapun yang mau sampaikan direksi, saya tidak bisa bilang katanya. Dia bilang, itu tuh rancu, tidak ada dia punya bukti yang kita harus pegang. Jadi bagus kalau ada, ini, gitu. Kita juga tidak mungkin menzolimi. Masalahnya begini, oke, kita perusahaan, tapi kita juga kan masyarakat yang berinvestasi, kita membayar pajak. Tolong diingat juga itu. Oke, masyarakat mungkin dia tidak membayar pajak atau membayar pajak sedikit, tapi kami membayar pajak banyak. Banyak keluarga, banyak karyawan yang harus kami kasih makan untuk di dalam perusahaan. Jadi kan cuma pikir, oke, PLS, itu semena-mena orang yang sudahlah itu tanggapannya orang.
terserah. Kan yang ngatur dosa-dosanya kita yang di atas, bukan kita yang bilang semena-mena. Tapi dalam hal ini KLS akan melihat bahwa di dalam situ ada masyarakat juga kami kasih makan dan kami membayar pajak dan besar gitu. Mungkin demikian Ya, kami sama-sama. terima kasih. Jadi begini, Belum merujuk ya. ini persoalannya begini. Jadi kalau di dalam hukum, untuk mengajukan sesuatunya, data itu menjadi fakta, ya kan? Mau kita mediasi, mau kita di pengadilan, itu harus data menjadi fakta, ya kan? Jadi sekiranya ada hal-hal yang disampaikan tadi, ini sudah ada itikat baik dari perusahaan, yang saya katakan good faith tadi. Nah sekarang nanti kita kalau ada terbukti supaya begini, ini kita orang jiwa ini di level bawah ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau cuma tadi dorong bilang, begitu ya. Kalau data dorong bilang, ini setengah mati meyakinkan. Tapi kalau ada bentuk-bentuk dalam bentuk audio visual, ada bentuk dalam bentuk surat, dan pernyataan, kalau misalnya ada pernyataan itu minimal harus ada 2 saksi. Nah itu yang dimuatkan kemudian diajukan supaya bisa berbuat juga ini dari pihak perusahaan, karena kita mau tuntaskan ini persoalan selesai ini. Karena tadi itu yang 275 sudah selesai, sudah masuk semua. Sehingganya nanti kedepannya ini tinggal waktu gate akan hati antara perusahaan dengan masyarakat berkaitan apakah di 275 itu ada PK kelapa sawit, itu perjanjian, gitu ya. Jadi sudah kerucut, bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Saya berbicara di sini berdasarkan data. Ya. Saya tidak mau bicara mengenai. Ya. Pertemuan di kantor camat, saya sudah lupa tanggalnya, itu datang Pentura dan saya sudah baca itu surat di Pentura di kantor di Palu. Saya sudah tahu isinya. Saya desak Pentura serahkan surat itu. Ya. Maka diserahkan ke Pak Camat. Waktu itu Pak Camat Pak Madin Rata. Dan sekarang surat itu ada juga sama Pak Kabar. Ada juga sama saya surat pernyataan itu satu. Saya kirimkan. Ya. Nanti saya serahkan juga ke Bina. Satu. Kedua, terkait yang saya katakan 05 di sini. Kenapa saya katakan 05? Sekarang sudah jelas disampaikan oleh pihak perusahaan bahwa tidak ada lagi masalah 275. Ya. Nah sekarang di lapangan ini Pak Kapat, dari 27 hektar ini kan digusur paksa tahun 2008. Orang di dalam malam digusur. Nah, hari ini sudah ditanami sawit. Salah satu bukti bahwa anak yang pemilik sertifikat ini Pak Adi Kaloni sampai hari ini dikuasai oleh perusahaan. Sekarang dia katakan bahwa ini tidak ada masalah. Masalah itu Pak, masalah. Kenapa saya katakan masalah? Jelas loh, dari kurang lebih 60 hektar itu yang sertifikat yang masuk dari 27 itu dikuasai oleh perusahaan dan itu digusur paksa dan sekarang sudah tanam sawit. Itu. Dan kedua, itu jelas loh, masalah itu. Sampai hari ini juga yang 27, dan 73 itu bermasalah juga. Ini saja buktinya sudah sertifikat 20 tahun dipakai. Orang sudah lunas kredit. Masalah ini. Jadi kalau perusahaan bilang tidak ada masalah, saya berbicara fakta, bukan bicara mengada-ngada. Kita bicara data ini. Loh, seperti itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada masalah. Masalah. Sekarang perusahaan kalau memang itu bilang tidak ada masalah, serahkan ke haknya orang. Supaya saya tidak katakan perusahaan melakukan kezaliman. Kezaliman loh kalau haknya orang diambil paksa. Tahun 2008 digusur paksa loh, orang siang orang ada di situ. Sampai teman-teman cara berjaga coklat malam jam 12 digusur oleh tentara. Itu memang tidak kezaliman ini Pak. Ya terima kasih Pak Bibi. Oke. Jadi nantinya kita data lagi siapa-siapa yang tadi. Kalau
belum ada penggantiannya. Dari yang tadi Sudah saya ya, contoh. Terima kasih Pak. Pagi salam sejahtera. Terima kasih bahwa pihak pemerintah telah melakukan mediasi terhadap kami berdua. Mudah-mudahan ini mediasi bisa berhasil. Saya sebenarnya poin yang keempat itu. Jadi yang poin keempat itu ada 3 sertifikat yang sudah ada, tapi lahannya sampai ini belum diserahkan kepada kami. Bahkan kami sudah lunasi Ventura sudah cukup lama. Bahkan saya Pak Pimpinan yang ini yang keempat, ya ini warna ini yang ini, ya betul. Bahkan kami dari 2000 sudah bayar pajaknya. Ini kami bawa juga bukti bayar pajaknya, dan ini sertifikat yang diterbitkan oleh pertanahan lewat Ventura diserahkan. Tapi sampai hari ini juga kami belum diserahkan lahan kepada kami bertiga, dan sudah beberapa kali juga ke perusahaan bahkan ke humasnya, tapi belum ada penyelesaian. Jadi mohon kejelasan dari pihak perusahaan tentunya bagaimana selanjutnya sehingga bisa selesai, karena ini sudah pasti barangnya dan ada tempatnya sudah dilihat juga oleh pihak perusahaan. Terima kasih. Oke. Sebelum saya menyampaikan, saya tanya dulu. Ini yang sertifikat ini kalau dapat di lahan yang 275 atau luar? Masuk. Ya. Jadi nantinya begini. Ini berkaitan dengan kepastian. Kalau sudah masuk yang 275 hektar, berarti kita menunggu hasil tadi dari keputusan dari ingkap tadi, karena semua masuk di situ. Jadi kalau memang semua masuk di 275 itu, berarti kita menunggu ingkap. Sehingganya berkaitan dengan tidak ada masalah tadi ini, kita hanya beda penafsiran. Menurut versi perusahaan, dia menyatakan tidak ada masalah ini karena sudah mengusul untuk ingkap. Begitu ya. Nah, cuma prosesnya ini kan tidak serta-merta. Dan ganiman menjadi catatan kami untuk kita mengawal supaya ingkap ini sudah selesai, sudah bisa selesai. Dan juga kalau pasti sudah dikenakan kalau misalnya sudah ingkap. Yang menjadi persoalan ini kalau dia tidak selesai masalah di sini, maka tidak akan dikenakan. Karena setiap kali tenda sudah berapa tahun ini itu selalu dia kalau ada masalah. Jadi sehingganya ini secara bersama-sama, karena memang ini ada satu kekeliruan di awal. Sebenarnya untuk SHM bisa masuk di HGU, cuma diawali dengan perjanjian. Nah berarti kalau kita sudah selesaikan ini 275, maka semua persoalan akan selesai. Begitu ya? Ya memang harus selesai Pak, tapi kalau dikembalikan begitu. Jadi kalau dikembalikan, kalau sudah ingklap itu akan dikembalikan, cuma itu tinggal hubungan keperdataan antara perusahaan dengan masyarakat berkaitan dengan isinya di dalam. Karena ada kelapa sawit ya? Ada. Ya. Itu nanti dibicarakan berkaitan dengan tadi itu. Karena ini memang ada kesalahan awal, kekeliruan awal yang dilakukan. Ini tidak perjanjian awal. Tidak ada perjanjian awal. Kalau ada perjanjian awal, kan biasa begini. Kontraknya misalnya 20 tahun atau 30 tahun. So panjang masanya izin HGU normal misalnya ya. Tapi harus ada perjanjian awal. Kalau setelah misalnya selesai ini, itu biasanya kalau saya bikin kontrak, sudah selesai ini, maka akan dialokkan evaluasi dan perjanjian kembali berdasarkan dengan aturan-aturan yang pasti. Seperti itu. Nah, untuk itu berarti ini kalau 275 ini sudah diserahkan, sudah selesai. Nah, ini hanya beda penafsiran dari perusahaan tadi menganggap ketika ingklap sudah harus selesai, begitu ya? Ya. Jadi sehingganya dikatakan itu. Jadi mudah-mudahan
Sekarang kita tinggal membutuhkan teknis berkaitan dengan inklat itu. Mudah-mudahan SK inklat ini nanti kita juga dengan Kabak sumber daya air, nanti kita akan ke provinsi, ke Kanwil di sana, tanyakan bagaimana hasil dari inklat seperti itu. Izin Pak Asisten. Nah, Atau bersatu. ya. Jadi, kemudian sekali lagi berkaitan selama belum ada hasil dari inklat ini, maka saya hanya menyarankan kepada masyarakat jangan melakukan tindakan hukum, jangan melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kondisi lokasi. Macam kelapa jangan ditebang dulu. Ini belum selesai ini urusan, ya kan? Walaupun di awalnya itu ada kesalahan. Kesalahan ini kesalahan dua pihak. Masyarakat juga salah, kemudian juga keliru, perusahaan juga keliru. Nanti sudah ini sama dengan anak-anak waktu dia lahir dia digunting rambut jadi akikah. Nanti sudah dewasa ditahu ini belum diakikah ini, belum dibacakan doa. Nanti somati baru dong kasih tahu. Ini bahwa belum diakikah terpaksa, so itu 7 harinya so langsung dengan potong juga untuk akikah. Padahal yang diakikah ini somati. Kira-kira begitu ya. Jadi ini kekeliruan ini harus kita perbesar. Yang penting bahwa 275 itu harus kembali. Kira-kira itu yang menjadi titik utama. Sehingganya ada hal-hal yang sifatnya kekeliruan itu kita ini. Jadi ini kalau dalam hukum acara perdata bilang begini, susah untuk membuktikan hal-hal yang sudah lalu, kecuali ada dokumen tertulis sebagai jejak dokumen atau jejak digital yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita lakukan di masa lalu. Jadi dia punya rumus, sehingganya kita tetap berdamai dengan persoalan ini. Untuk itu kami persilakan kepada Kabak SDA, kemudian juga kepada Pak Covid langsung disambung ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan usulan-usulan untuk penyelesaian kegiatan. Makasih. Jadi untuk 3 sertifikat ini lahan 2 ya. Lahan 2. Ini masuk Pak Aris dan Pak Kopis dijelaskan. Ini masuk yang 14 nama terakhir atau yang sudah 10 nama? Yang sudah dilunaskan. Yang sudah dilunaskan. Yang masuk 14 nama terakhir. Iya. Sampai sekarang belum dikasih. Belum, Pak. Pak Kopis. Ya. Data terakhir. Terima kasih pimpinan. Ya sedikit saya menyampaikan ini berdasarkan hasil tinjau lapangan kemarin Ya. Pak Yaris ya. Ya. Saya ketemu dengan Pak Buhori, salah satunya sebagai pelaku sejarah di situ, bahwa dari 73 kakak itu Pak, dari 73 kakak itu ada yang sudah lunas, ada yang belum. Yang sudah lunas tadi kurang lebih 63 Pak ya? 63. Ya 63. Berdasarkan saya tanya ke Pak Buhori dengan Pak Guru waktu itu bahwa dari 70 kakak itu yang sudah lunas dibayar itu, sertifikat itu saat ini sudah dipegang oleh warga. Betul Pak ya? Kemudian lahan juga sudah dikuasai oleh warga Pak ya? Jangan dulu dibatas, jangan dulu ditobat. Masih dikuasai oleh warga. Cuma dari pernyataan tadi ada 3 sertifikat Pak ya. Ada 3 yang tadi Pak yang tadi sudah sebagian besar sudah dikuasai oleh warga lahan itu. Kemudian dari 63 itu ada 3 kakak, 3 sertifikat yang sampai saat ini sertifikatnya sudah dilunasi, sudah ada di warga. Kemudian tapi lahannya itu belum diserahkan kepada warga tersebut. Ya. Nah, sehingga pada kesempatan ini mungkin nanti Pak Asisten bisa tanggapan dari perusahaan terkait dengan 3 sertifikat itu. Ya. Jadi itu permasalahan itu. Kemudian yang berikut Pak mungkin nanti kita dalam rapat ini kita fokus ke permasalahan tadi yang salah satunya itu fasilitas umum tadi Pak. Demikian Pak sementara. Terima kasih. Oke. Izin pimpinan, saya bisa tahu nama-nama yang masih dikuasai sekarang? Kayak tadi kan Suharjono. Ini Sebut saya. Ini. Iya tuh, ibu punya juga
masih dikuasai juga ya? Iya, Nah, Yunus. Pak Aris saya percayakan sebut Pak Suarjono. Suarjono, Karsianto. Ini berapa hektar masih dikuasai? Semuanya sedikit lah. Ya semuanya berapa hektar? Suarjono mungkin hanya sedikit Pak. Ya sedikit berapa? Kalau tanaman dia 57 pokok. Iya, oke. 57. Terus apa lagi? Yunus. Oh ya, Ibu ya? Ya. Ibu berapa sertifikat sudah didapat kan? Sudah. Nah, cuma masih dikuasai. Ini Ya. berapa bidang atau berapa hektar? 2 hektar. Oh iya, 2 hektar. Siapa lagi? Ini Nyoman Serinti. Nyoman Serinti 2 Yang hektar. ini ya? Iya. Tiga ini. Nah, ada lagi selain ini? Sudah data. Karsianto. Selain 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 ini ada selain lagi. ini ada lagi enggak? Sudah. Oh sudah. Oh iya. Siapa lagi supaya jelas Pak? Jelas. 4 Pak. Ada juga. Tidak semua 3, 5 semua ini disebut ini. Ini kan 3 Pak ya. Iya, Ini masih ada 3. Pak Bapak Suarjono. Abrori itu belum. Siapa? Abrori. Oh, sudah Pak, sudah diserahkan. Enggak, sudah serahkan tapi bisa dikuasai oleh Sekarang perusahaan. dia punya kartu kredit. Abrori. Abrori punya kartu. Kalau yang masih bawa hutang belum bisa. Jangan, dan kita juga nggak bisa juga begitu, jadi kita nggak menerima juga kan begitu. Yang sudah lunas, sudah diserahkan di pelanggan masyarakat, tapi masih dikuasai oleh perusahaan. Ada lagi? Itu aja ya? Ya begitu. Pimpinan ada 5 nama. Makasih. Suarjono. Jadi Ya. ada 5 nama ini yang masih dalam pengusahaan secara fisik ya. Haknya tidak dikuasai tapi fisiknya dikuasai. Tidak bisa. Tidak. Dan tanggapan dari pihak perusahaan. Atau masih ada utang. Iya. Iya, ada Pak. Tunggu lihat. Ingat. Ya, ya ada yang dapat kami jelaskan. Yang pertama ini Nyoman Serinti. Ya pernah, Cuman sering. Oh ya iya. pernah kami cek lapangan juga ternyata ada perbedaan ukuran. Nah di situ ada perbedaan dari pihak Nyoman Serinti katakan di sebelah selatan itu 160. Kemudian kalau kita lihat di sertifikat 180 pohon. tidak 180 Lebar. meter lebar. Oh, lebar. Tapi kalau kita lihat di sertifikat itu 100 meter. Nah di situ terjadi perbedaan. Makanya saya bilang bagaimana kalau kita tikor dulu, ya kita tikor supaya menentukan batas yang sebenarnya di barat. Nah seperti ini ya sesuai sudah selesai kepada saya juga sudah sampaikan ke manajemen pada waktu itu. Karena pihak dari Nyoman Serinti tetap bersikeras bahwa perbatasan dengan jalan di sebelah baratnya. Tapi di situ kalau dilihat kita harus berdasarkan sertifikat yang ada. Nah di situ ada perbedaan dari luasan panjang di sebelah selatan itu. Kemudian yang kedua dari Suarjono ini Iya, Suarjono. pada waktu belum keluar sertifikatnya kita sudah konversi lahan, kita sudah berikan kepada masyarakat. Konversi itu 2 hektar. Nah, ternyata setelah keluar sertifikat, ternyata di sebelah baratnya itu ada perbatasan jalan yang ada sedikit di situ. Tetapi pihak Suarjono ini jelas itu tetap mengambil. Saya bilang kalau Bapak Suarjono tetap mengambil ini berarti lebih dari 2 hektar, tidak sama dengan sertifikat. Yang menjadi permasalahan Pak, yang disebutkan tadi sekian pohon itu ini baru sudah jual, sudah diperbelikan, jual belikan. Mohon maaf Pak. Tunggu. Iya, iya. Jadi saya persilakan dulu. Iya, Jadi dikonversi ke nama pertama siapa? ya Pak Suarjono. Nah, kami konversi Pak ya. Ya konversi, jadi artinya Yang terima Pak Suarjono. ya jadi dari plasma itu kita serahkan ke masyarakat mengelolanya sendiri. Nah, itu. Nah, jadi yang menjadi permasalahan ada lokasi yang sedikit itu karena lokasi sebenarnya kalau dia sesuai dengan konversi kita itu sudah klop dia 2 hektar. Hanya dia waktu keluar sertifikat ada perbedaan batas. Nah maksudnya dia mau geser lagi ke batas yang jalan yang ada. Kalau batas yang jalan ada, oke lah yang 0, sekian hektar itu kembalikan ke perusahaan. Tetapi informasi yang kami dapat di politik sudah dijual. Siapa lagi? Ya sudah dijual. Siapa jual? Pak Suarjono. Selain Pak Suarjono siapa lagi? Nah itu yang kedua itu Pak Yunus.
Gitu Pak Yunus, itu yang masuk di dalam berikutnya kami sudah ikhlas itu kan 0,3 saja sisa sertifikat. Nah itu masih dalam proses plasma. Nah nanti kalau memang sudah bisa diroya, itu tetap pasti kita keluarkan. Ya, cuma satu sertifikat selama ini misalnya di sana ya, dekatnya di situ cuma satu sertifikat yang ada di situ. Pak Yunus punya. Yang terakhir yang pas malam kita masuk Pak. Apa lagi yang belum sebut? Kuswanto ya? Kasihan. Nah itu kenapa juga? Kalau Pak Presiden ini teman Garsianto. Saya kurang hobi yang punya ini. Tapi ada. Data kami Pak belum, tidak ada nama Pak Kasihan ini. Tapi ada sertifikatnya. Ada. Yang mau apa aja bisa. Ada sertifikat di mana? Posisi di mana? Jadi sudah memang sari sudah Di atas ya? Pak Gor. Iya, jangan sampai surat mencari tanah. Saya nggak tahu lokasi. Kasihan tahu, lokasinya tahu. Mungkin nanti boleh cek lagi Pak. Iya, sudah. Agro ditahu semua lokasinya. Sudah ya, sudah setara kita supaya mau diserahkan ke pimpinan. Tanya dulu yang Ibu Yunus. Ibu Yunus. Nah, Saya mau bertanya yang ini 493 kan saya kalau punya sertifikat 3. Nah, yang bermasalah itu sertifikat yang 493 Pak. Yang belakang. Ini ada. kalau tidak bisa dijawab kan nanti ada rapat berikutnya. Nanti kita cek ulang lagi. Karena ini kan 3 sertifikat kalau salah. Iya, saya punya 492. 2 hektar. 492 yang di tengah. 491, 492, 493. Iya. Dari pencet Masa dia itu Kan berderet begini. Berderet begitu. Terpisah jalan saja. Semua ditanami. Yang tanaman sawit yang 1 hektar itu dikelola oleh pihak perusahaan, yang 0, berapa itu? Nah, 492 itu. Ya. 492 itu dikelola oleh perusahaan, tapi pada waktu tahun kemarin itu dikembalikan. Cuma jadi dikonversi. Cuma yang jadi permasalahan ini dari pihak perusahaan minta bahwa harus diadakan ahli waris. Sebentar saya ke kelurahan, ahli waris dari mana? Jadi sementara ibu dengan bapak masih hidup, itu mau jual tanah, saya bilang tidak. Jadi saya bingung ke situ. Ya, ibu ditanya dari atas nama suami. Iya. Ya memang ngomong Jadi pasti kalau memang atas nama gitu. suami Iya. kalau misalnya Makanya saya tanya kalau ahli waris kan tahu. mana Pak Kades? Mana Pak Kades? Buatkan surat keterangan ahli waris. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkawinan. Tahun berapa? Kalau ada akte. Kemudian suami meninggalnya kapan? Masih ada? Meninggal. Masih ada. Ini kan kemarin kan Makanya heran kenapa bikin ahli waris. Makanya itu pengajuan anu, apa? Ini pengajuan konversi. Pengajuan konversi ya. Jadi begini, Ya. kalau saya itu bilang warisan ahli waris, berarti syaratnya harus ada yang meninggal. Ya. Makanya saya minta suaminya. Karena waktu itu Pak yang Pak Purnomo. Nah, dia ceritakan sama saya, dia bilang, Bu, minta seperti ini di kelurahan
Jadi saya bawa contohnya. Memang harus begitu memang kan itu ini sertifikat atas nama Yunus. Di saat pengembalian itu mau nganu USD mau tidak mau apa itu mau konversi kan namanya kan beda. Karena itu istri jadi ahlinya ahli balik dari suami. Betul sudah. Jadi kalau begitu bukan ahli waris, surat kuasa untuk atas nama tanah itu atas nama istri. Itu surat kuasa. Dikasihkan contoh melalui WA kan. Ya, Ibu ini ke kelurahan bikin yang begini. Jadi saya kan tidak mau panjang lebar. Tolong bikinkan yang begini. Jadi dari saya keluar bilang, Ibu, ini berapa ahli waris? Ibu siapa? Saya punya teman. Suami mana? Masih ada di rumah. Kenapa ini ahli waris? Tahu, saya cuma bilang itu yang jadi permasalahan. Jadi saya diberikan ahli waris. Memang itu kalau dalam kajian hukum, kalau bicara warisan, bicara ahli waris berarti ada yang mati dulu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Sementara saya masih sehatin bapaknya. Makanya tidak salah saya bertanya ini karena itu bicara tentang warisan. Ahli waris seperti itu ya. Jadi di situ surat kuasa untuk apa nama yang untuk konversi itu atas nama ibu. Itu Sama dari suami. Ini Om Piana ada menonton ini. Bukan dari suami. Apni. Yang pertama Ada lagi menonton. ini dikuasakan untuk ini. Kalau sudah ada sertifikat berarti dia balik nama. Seperti itu. Ya. Ya, ini yang masuk di utang yang dari 14 ke 10 ya? Kan pertama 14 ini termasuk yang terakhir ini ya? Setelah lagi pelunasan lagi? Tinggal 10. Yang ini Pak. Besar sekali bukunya ya? Iya. Saya dengar juga aku. Silakan. Silakan. Tinggal 10 itu. Jadi supaya ini kita langsung ke semacam ini. Ini sudah closing statement. Jadi pada dasarnya ini persoalan ini kita menunggu dia punya tadi, dia punya administrasi untuk pelepasan. Jadi ini juga nanti jadi kita punya tugas dengan Bapak SDA pertanahan ya, sampaikan pimpinan segera diterbitkan itu. Karena ini orang di bawah kita setiap tahu di dalam tenang-tenang bisa dialami ini. Ya. Kalau fasilitas umum dari perusahaan bagaimana dia tanggapan? Yang fasilitas umum yang motif kembalikan ke desa. kan masih 275 kan? Tidak? Kan masuk. Di sini Pak. Kita tanggapan saja. Jadi fasilitas umum apa saja? Tahu Pak? Ya, tunggu saya jelaskan dulu. Coba. Bangun KPT, bangun Polindes. Tunggu saya jelaskan dulu ini asal usul fasilitas umum. Jadi fasilitas umum ini Pak pimpinan itu berada di wilayah Desa Singgoyo. Jadi yang masuk di sertifikat perumahan itu mata kiki saja itu lagi Bu. Yang masuk di sertifikat percintaan itu cuma terkikis. Sebagian besar itu termasuk fasilitas umum dengan perumahan yang ada sertifikat itu berada di wilayah Desa Singgoyo, bukan di HGU. Karena yang 275 hektar itu dia berada di HGU, di wilayah HGU. Kalau yang percintaan agro dan fasilitas umum itu berada di wilayah Desa Singgoyo. Jadi sudah tidak perlu persoalan. Iya, itu harusnya tidak ada alasan dia karena dia tidak masuk dalam HGU. Oke. Jadi nanti dilihat ada data desa, ada peta desa. Di mana fasilitas umum itu Saya tambahkan sedikit Pak pimpinan. Ini saya punya penjelasan yang terakhir bahwa saya ini selalu berkomunikasi dengan Ibu Ani. Mau minta penyelesaian masalah. Ketika kita berkomunikasi nyambung, tetapi pada saat nanti penyelesaian masalah itu sudah tidak nyambung. Jadi kalau dikatakan saya tidak melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan, itu salah. Karena kita maunya kita itu bisa komunikasi supaya bisa menyelesaikan, mencarikan solusi. Tetapi Ibu Ani mengatakan Bapak tidak bisa
Karena Bapak itu mencoba dan dunia, saya bilang salah itu. Saya ini sebenarnya mau menyelamatkan dunia, tetapi itu salah memandang saya. Jadi kalau dikatakan kita tidak melakukan hubungan komunikasi, itu salah. Oke. Jadi makanya saya tanya tadi dari awal tadi, bagaimana kapasitas perwakilan? Sebab ini kalau di perusahaan tambang, yang mewakili ini tidak pernah menyampaikan di tingkat pusat. Nah, ini kita dapati ketika dari pusat turun kemarin, dari bawah itu pernah melapor. Seperti itu. Jadi kemarin sosok panggil yang dari Jakarta, mau naik pesawat, mau naik perahu, yang penting kita tahu di sini. Mereka bilang Pak hujan, bukan cuma di sana yang hujan, di sini juga hujan. Jadi sudah alhamdulillah mereka sudah datang. Jadi itu, ya. Jadi mau buka baru atau enggak? Langsung. Ya. Yang permasalahan ini yang ini Pak. Apa ini fasilitas umum ini Pak? Kira-kira kasih kepastian atau kita orang ini Pak? Jadi bagaimana? Fasilitas umum itu sudah tergambar di aset desa. Iya, betul. Ya kan? Apapun yang terjadi namanya aset desa tetap ini. Makanya registrasi aset desa itu penting. Yang sekarang dilakukan ini hanya masuk di profil. Begitu ya? Jadi kalau ada bangunan-bangunan seperti ini apa semua, itu dikasih masuk. Tidak bisa masuk kemana-mana, itu biar di dalam angin tidak bisa. Karena dia terdaftar sebagai aset desa. Karena ini juga bagian dari persiapan untuk menjadi desa. Seperti itu. Jadi kalau mau jadi desa, langsung ditunjuk mana fasilitas umum ini. Nanti pihak perusahaan nanti menjadi perhatian yang mana menjadi aset desa. Karena bisa dia walaupun di dalam mana-mana ini, tetap dia terdapat sebagai aset desa, diregistrasi. Jadi ini beberapa kepala desa saya sampaikan setelah dipertani ini kasih masuk di registrasi desa. Karena ketika kita terjadi menggugat di pengadilan, jadi periksa itu adalah registrasi aset desa, bukan profil desa. Ya. Jadi kemarin juga saya selesaikan itu, dia bilang Pak belum kita registrasi. Nah, untuk itu segera diregistrasi supaya tidak kemana-mana. Ya, oke. Ini sudah proses dari Pak Camat ini. Pak Asisten mohon izin sedikit saja biar ini permasalahan ini sedikit saja. Yang menjadi ini karena kayak saya mengacu ke hasil peninjauan lapangan Pak. Ya. Jadi berdasarkan peninjauan lapangan Pak RJP yang diminta itu, yang dimaksud dengan fasilitas umum itu supaya kembali ke aset desa itu maksudnya bukan cuma hanya bangunannya saja begitu Pak Arsyad. Iya. Termasuk ini sawit, lahan sawit yang ada di sini, yang sekitaran sini. Kenapa mereka katakan bahwa ini lokasi fasilitas umum? Karena pada saat terbangunnya proyek Argo Estate, ini lokasi-lokasi ini bekas fasilitas umum yang dibuktikan dengan bekas-bekas ini. Jadi saya cuma menjelaskan lebih detail bahwa yang dituntut oleh Pak warga Argo Estate itu adalah termasuk lokasi-lokasi yang ada di sini. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Jadi sekarang tugas dari Pak Kades, ini kan masih jadi subdesa. Itu yang ada di dalam profil segera bikin registrasi. Ini masa yang dikembalikan juga ini tidak? Yang 275. Yang 275. Masih 275. Nah, 275 ini Pak. Ya, kalau 275 ketika sudah diiklab, kalau sudah masuk di dalam profil desa dan diregistrasi aset desa, dengan demikian segera dipatok. Apalagi dia masih ada tanda-tanda fisik peninggalan. Ya. Ya kan? Seperti itu. Yang menjadi persoalan ini setengah mati kita cari karena tidak masuk di registrasi. Jadi ukuran kita tidak tahu. Jadi kalau registrasi desa itu sudah masuk sampai dengan ukuran berapa yang menjadi aset desa. Jadi bukan hanya ukuran di mana, di sana. Kita langsung ini ke atas. Kita tahu di atas. Ya. Itu jadi tugas desa dalam rangka untuk fasilitas desa tadi.
Setelah kita ini lihat di registrasi di profil kita registrasi, bikin registrasi, bikin nomornya, sehingga di dalam hal itu lokasi yang ada di nomor registrasi sekian ini terletak di sini dengan ukuran sekian kali sekian untuk, atau misalnya dahulu untuk apa? Karena ini juga persyaratan untuk membentuk desa. Kalau ada fasilitas umum, gitu ya? Oke. Baik, Cek. Untuk baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Swastiastu, yang saya nanti pimpin Mahkamah dan semua hadirin peserta rapat pada hari ini. Jadi saya sudah mengikuti Imam, ya, Bapak bilang ada surat yang dianut ke Pak Ahmad diserahkan di kantor camat, tapi Pak Made ini biasa serah terima jabatan ke Pak Kurnia dikasih tahu, Pak Kurnia ke saya dikasih tahu dari Pemimpin. Selanjutnya saya sepakat dengan Pak Asisten Pimpinan Rapat. Saya menghargai undangan ini karena undangan Pemda. Cuma memang kalau saya yang mau undang di kecamatan, saya langsung tinggalkan ruangan rapat ketika orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Karena bahasa-bahasa kita tabung dan kita laporkan, kita minta petunjuk, ini panjang urusan. Kalau gitu, tapi saya melihat tadi ada itikat baik. Ya. Jadi saya juga Pak Asisten tadi menyampaikan hal ini sudah sampai provinsi, kemudian dia kembali lagi ke kabupaten. Nah, kemudian Pak Kabak bilang lulusan tadi berapa? 4 sertifikat ya? 5 orang tadi banyak. Nah, 5 orang. Nah, nanti diselesaikan di tingkat kecamatan. Jadi apapun yang diperintahkan dari pemerintah daerah kami siap melaksanakan. Cuma saya minta bahwa hari ini ada berita acara yang kita tanda tangani bersama. Tadi surat kuasa untuk hadir mewakili pimpinan kan tidak ada, tapi kita punya dokumentasi dan daftar hadir. Tapi saya menginginkan kita bertanda tangan semua di berita acara hasil rapat hari ini, sehingga itu merupakan dasar saya ketika kita mau selesaikan di kecamatan. Jadi kita mengundang yang hadir di ruang rapat khusus waktu itu ini kesepakatan kita seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir BPN, proses itu kapan dokumennya bisa ada di kita supaya dari kekuatan hukum kita menyelesaikan ini kapan? Karena yang tadi saya ikuti ini menunggu dulu hasil setelah dikeluarkannya 275 hektar dari lokasi ini. Bisa kita laksanakan mediasi atau rapat selanjutnya menunggu itu. Bisa, Pak. Ya. Karena tanpa itu juga orang cuma nongkrong saja kalau tanpa itu. Tidak ada yang bisa diselesaikan. Nah, saya sebagai pimpinan kecamatan cuma ayo kita bersama-sama meluruskan apa yang kurang lurus, kembalikan hak masyarakat. Hanya itu harapan kami. Jadi saya butuh berita acara, pimpinan berita acara, kemudian hasil ikhlas kita bisa selesaikan. Jadi 275 keluar dari HGU kecuali yang masih punya tanggungan atau masalah batas ya. Sudah dikeluarkan semua. Sudah keluarkan semua. Jadi tidak ada urusan dengan perusahaan.
Nanti kita tunggu dulu itu dari BPN. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini berkaitan dengan masyarakat. Ini sudah mewakili tadi ya. Yang lainnya coba menyaksikan. Yang baru datang perlu saya sampaikan sesi menentukan stressing apa yang disampaikan Ketua Camat. Kita menyelesaikan ini masih mau tunggu satu dokumen yang namanya hasil pelepasan yang dihadiri. Dan tugas ini bukan hanya tugas dari camat, kita juga akan mengawal. Kemudian juga nantinya ke depan setelah pelepasan ini ada persoalan. Bahwasanya berkaitan dengan lokasi ini, ada tanaman ini, itu juga jangan lupa korek-korek. Karena kita menunggu sikap dari pihak perusahaan. Karena di situ di dalam hukum adat itu ada namanya asas horizontal. Tanah milik si A, rumah milik si B, tanaman milik si C. Jadi jangan lupa bikin gerakan-gerakan ya, supaya kita selesaikan dulu ini. Mudah-mudahan dengan selesai persoalan ini berarti ada satu fase kita selesaikan. Tinggal tanah sudah diserahkan, cuma apakah dengan tanaman atau bukan, dengan tidak, kita belum tahu. Karena kita dalam hukum adat ini itu menganut asas horizontal. Tanah milik orang lain, rumah milik orang lain, tanaman juga milik orang lain. Bisa saja. Ya, kita hargai itu supaya kita jangan salah melangkah. Artinya ini cuma nasihat ya, sebagai minimal tahu persoalan hukum sehingga kita sudah bisa bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah daerah yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada perangkat daerah sudah bersama-sama. Mereka Bapak jauh-jauh ini masyarakat ini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada masyarakat semua. Pak, nanti begini, saya mau tutup dulu, nanti ada buka dialog lagi. Supaya maksudnya begini, ini kita punya arahan berdasarkan 4 persoalan itu sudah selesai. Kemudian berkaitan dengan perusahaan di jembatan ini persoalan. Semoga apa yang kita sudah sumbangkan, kita punya partisipasi kepada masyarakat ini bisa memberikan kedamaian. Supaya jangan ada lagi bicara-bicara. Soalnya ini memang bukan cuma ini, bukan cuma masyarakat. Kebetulan juga ini termasuk di dalamnya salah satu korban. Tapi di Luhut Timur. Tapi itu pun kita bisa batasi bahwa kita sebagai pejabat publik, kemudian person di sana kita sebagai person red, kita sebagai person sebagai pribadi yang berada pada lapangan hukum tempat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, semuanya ini hanya merupakan bagian dari dinamika kita berdiskusi, kita fasilitasi sebelum kita biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.